Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syahda Fauzia Herani Risman dengan NIM 2307124. Aku dari manajemen 2A. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa materi mengenai transfer pricing atau harga transfer. Transfer pricing adalah harga yang ditetapkan dalam transaksi penjualan dan pembelian di antara berbagai unit kelompok pada perusahaan yang sama. Contohnya itu seperti cabang atau anak perusahaan dari induk perusahaan. Nah, praktik ini tuh biasanya digunakan pada perusahaan multinasional. Dilakukannya transaksi antara unit organisasi ini memiliki tujuan yang berbeda. Yang pertama, menjaga pasokan bahan baku. Yang kedua, menjamin penjualan produk. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Dan yang keempat, bisa mengurangi pajak dan sebagainya. Selain itu, tujuan transfer pricing itu untuk menetapkan harga yang adil dan wajar dalam transaksi agar tidak menguntungkan salah satu entitas di atas entitas lainnya. Manfaat transfer pricing atau harga transaksi yang pertama, optimasi pajak. Dengan menyesuaikan harga transfer di antara entitas yang berbeda, perusahaan dapat mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Terus, perusahaan dapat mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Manfaat yang kedua adalah penyesuaian biaya. Transfer pricing memungkinkan perusahaan menyesuaikan biaya antara entitas bisnis yang berbeda sesuai dengan kondisi pasar dan persyaratan lokal. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Dengan menggunakan transfer pricing yang tepat, perusahaan dapat mengukur kinerja entitas bisnis secara keseluruhan kinerja perusahaan yang dapat membantu manajemen membuat keputusan seperti sumber daya dan strategi bisnis. Secara umum, ada beberapa metode yang digunakan untuk menetapkan harga transfer. Yang pertama itu harga pasar, yang kedua itu ada biaya, yang ketiga itu biaya plus atau cost plus, yang keempat ada metode negosiasi, dan yang kelima ada metode arbitrer. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, simak video selanjutnya. Nah, yang pertama ada harga pasar. Penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar adalah penetapan harga jual produk dari suatu unit organisasi ke unit organisasi lainnya pada harga jual produk yang berlaku di pasar. Metode ini adalah metode yang paling objektif karena mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Di sini ada contoh soal dengan metode harga pasar. Perusahaan A adalah produsen elektronik di negara X. Mereka memiliki anak perusahaan, yaitu perusahaan B. Perusahaan A ingin mentransfer elektronik kepada perusahaan B untuk dijual di negara Y. Harga pasar untuk elektronik ialah 5 juta per unit. Dengan metode harga pasar, perusahaan A akan menetapkan harga transfer sebesar 5 juta kepada perusahaan B. Nah, yang kedua ada metode biaya. Metode ini mengacu pada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, dasar yang digunakan untuk metode ini menetapkan biaya yang berupa biaya total atau berupa biaya variabel. Tapi jika menggunakan metode ini, bagi unit organisasi penjual, transaksi tidak memberikan keuntungan finansial apapun karena laba unit penjual dihitung terlalu rendah dan sebaliknya laba yang tinggi bagi unit penerima. Di sini terdapat contoh soal, yaitu perusahaan Melodi Indah memiliki 3 anak perusahaan, yaitu PT Doremi, PT Mifasol, dan PT Lasido. Produk dari PT Doremi menjadi bahan baku bagi PT Mifasol, dan output dari PT Mifasol menjadi input bagi PT Lasido. Sedangkan PT Doremi membeli bahan baku dari supplier di luar perusahaan. Pada tabel tersebut terdapat keterangan biaya per unit. Nah, harga transfer dari PT Doremi kepada PT Mifasol adalah 70.000 per unit, yaitu keseluruhan biaya per unit yang dikeluarkan oleh PT Doremi. Harga transfer dari PT Mifasol ke PT Lasido adalah 190.000 per unit, yang merupakan keseluruhan biaya per unit yang dikeluarkan PT Mifasol. Nah, itu berarti PT Doremi tidak akan memperoleh laba sama sekali dari transaksi penjualan produknya ke PT Mifasol. PT Mifasol juga tidak memperoleh laba sama sekali.
Nah, sedangkan PT Lasido menjual produknya kepada pembeli di luar perusahaan tersebut. Yang ketiga ada metode biaya plus. Metode ini mengacu pada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk ditambah sejumlah nominal tertentu. Dengan menggunakan metode ini, sebagai penetapan transfer, transaksi tersebut akan memberikan keuntungan finansial bagi unit organisasi penjual sebesar nominal tambahan. Di sini terdapat contoh soal dengan metode biaya plus. Nah, contoh soal ini masih sama dengan soal yang sebelumnya. Tapi di sini harga transfer ditetapkan berdasarkan biaya total plus 10%. Nah, harga transfer dari PT Doremi ke PT Mifasol adalah 77.000 per unit. Jumlah ini merupakan hasil penjumlahan dari total biaya yang dikeluarkan PT Doremi sebesar 70.000 ditambah 10% dari jumlah tersebut, yaitu 7.000. Harga transfer dari PT Mifasol ke PT Lasido adalah 216.700 per unit. Jumlah ini merupakan hasil penjumlahan dari total biaya yang dikeluarkan PT Mifasol sebesar Rp197.000 ditambah 10% dari jumlah tersebut, yaitu 19.700. Itu berarti PT Doremi akan memperoleh laba sebesar 7.000 per unit dari transaksi penjualan produknya ke PT Mifasol. PT Mifasol akan memperoleh laba sebesar 19.700 per unit dari penjualan produknya ke PT Lasido. Sedangkan PT Lasido menjual produknya kepada pembeli di luar perusahaan tersebut. Nah, contoh berikutnya itu jika harga transfer ditetapkan berdasarkan biaya variabel plus 20%. Harga transfer dari PT Doremi ke PT Mifasol adalah 48.000 per unit. Jumlah ini merupakan hasil penjumlahan dari total biaya variabel yang dikeluarkan PT Doremi, yaitu biaya bahan baku, pekerja langsung, overhead variabel, dan pemasaran variabel sebesar 40.000 ditambah 20% dari jumlah tersebut, yaitu 8.000. Harga transfer dari PT Mifasol ke PT Lasido adalah 129.600 per unit. Jumlah ini merupakan hasil penjumlahan dari total biaya variabel yang dikeluarkan PT Mifasol sebesar 108 ditambah 20% dari jumlah tersebut, yaitu 21.600. Nah, yang keempat ada metode negosiasi. Metode ini melibatkan langsung antara entitas yang terlibat dalam transaksi internal. Nah, harga transfer ditentukan melalui diskusi dan kesepakatan antara kedua pihak berdasarkan pertimbangan seperti biaya, risiko, dan keuntungan yang diinginkan kedua belah pihak. Nah, yang terakhir ada metode arbitrer. Metode ini mempertimbangkan perbedaan dalam tarif pajak antara entitas yang terlibat dalam transaksi internal. Tujuannya itu untuk mengoptimalkan struktur pajak secara keseluruhan dengan mengalihkan keuntungan ke entitas dengan tarif pajak yang lebih rendah. Di sini terdapat soal, perusahaan A adalah produsen komponen elektronik di negara X, sementara perusahaan B adalah anak perusahaan mereka di negara Y yang bertanggung jawab atas perakitan dan penjualan produk akhir. Biaya produksi untuk satu komponen elektronik adalah $100. Tarif pajak di negara X adalah 30%, sedangkan di negara Y hanya 20%. Perusahaan A dapat menetapkan harga transfer di bawah biaya produksi sebenarnya, $100 per unit, sehingga keuntungan yang diakui negara X lebih rendah, dan sebagian besar keuntungan ditransfer ke perusahaan B di negara Y dengan tarif pajak yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan A dapat menetapkan harga transfer sebesar $80 per unit kepada perusahaan B. Dengan demikian, perusahaan A hanya akan mengakui keuntungan sebesar $20 per unit di negara X, seperti $100 biaya produksi dikurangi $80 yaitu harga transfernya. Sementara keuntungan yang lebih besar akan dicatat oleh perusahaan B di negara Y. Nah, ini akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan A di negara X dan memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah di negara Y. Sekian penjelasan mengenai materi transfer pricing atau harga transaksi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.